Oke, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawakku yang namanya Putri dari Kalimantan Utara. Halo Putri. Jadi Wak Putri ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. 2 kakak pertamanya sudah menikah dan pindah bersama pasangan masing-masing pada saat kejadiannya. Jadi yang masih tinggal di rumah itu adalah ayah, ibunya, kakaknya yang ketiga namanya Kak Rian, laki-laki, kakaknya yang keempat namanya Kak Ida, dan yang terakhir inilah si Putri ya. Nah, pengalaman mistis ini Wak melibatkan keluarganya Putri. Mereka yang namanya aku sebutkan tadi itu Kak Rio, Kak Ida sama Putri juga. Dan kejadian horor ini Wak bermula pada tahun 2002 lalu, 21 tahun yang lalu. Ketika mereka ini baru saja pindah ke sebuah rumah panggung, rumah milik mereka yang memang baru saja selesai dibangun. Tahu kalian rumah panggungan kayak gini bentuknya? Awalnya Wak, kehidupan Putri dan keluarganya di rumah panggung itu berjalan baik-baik saja. Lalu pada suatu malam, ketika Putri dan Kak Ida ini sedang berdua di rumah aja, di saat yang bersamaan pacarnya Kak Ida, ini kan kakak yang keempat yang perempuannya, datanglah berkunjung ke rumah. Dan mereka pun ngobrol lah seperti biasa, bertiga lah di rumah itu kan. Nah, pas lagi asik-asiknya ngobrol ini Wak, tiba-tiba pacar Kak Ida nih bilang, sayang, rumah kamu ini ada penunggunya ya, kata dia. Terkejutlah Kak Ida tiba-tiba pacar yang ngomong kayak gini kan. Maksudku apa nih Yang? Yang, Tadi aku lihat ada perempuan baju putih terbang keluar dari kamarnya Bang Rian, Kak. Sayang, Bang Rian ini siapa kakak mereka yang ketiga? Ada perempuan lewat, nampak si pacarnya Kak Ida nih. Apalah aku nih, janganlah nakut-nakutin aku. Nggak ada penunggu di sini, kata dia. Dengar ucapan kayak gitu dia Kak Ida agak ketakutan kan, Wak. Tapi pada saat itu dia mencoba untuk mengabaikan aja, karena toh selama kami tinggal di rumah itu nggak pernah terjadi apa-apa. Nah, dia baru itulah dinampak sama pacarnya Kak Ida nih. Nah, dipikir udahlah kan itu cuma perasaannya si pacar Kak Ida ini aja, Wak. Tapi ternyata sejak hari itu, sejak pacarnya Kak Ida ini melihat ada sosok perempuan pakai baju putih keluar dari kamarnya Bang Rian, tanpa disangka-sangka Wak, Bang Rian yang punya kamar itu malah mendadak sering mengalami mimpi aneh. Awalnya nggak pernah, tapi setelah dampak sama pacarnya Kak Ida tuh langsung tiba-tiba mimpi aneh. Dimana pada saat itu Bang Rian ini bilanglah ke keluarganya kalau berkali-kali memimpikan seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Di dalam mimpinya Kak Rian ini Wak, perempuan ini sedang berdiri temenung di jendela dekat kamarnya Bang Rian itu. Dia menung, diperhatikan sama Bang itu kan, Bang Rian kan. Lama-lama nangis dia. Kayak gitu. Rinding aku ya Allah. Dan selain itu Wak, beberapa kali ini masih di dalam mimpinya ya, perempuan itu tuh juga tampak seperti ingin mendekati Kak Rian dengan gestur yang seolah-olah menunjukkan bahwa aku suka sama kamu, aku peduli sama kamu Rian, kayak gitu. Dan anehnya mimpi yang enggak menje-menje sama si Bang Rian ini Wak berjalan berulang kali, bahkan dari Bang Rian ini bujang sampai Bang Rian ini menikah. Nah, dia tetap juga dimimpikan si cewek itu sampai Bang Rian nikah Wak masih. Dan betul aja setelah menikah Bang Rian ini kan mengajak istrinya, kita sebut aja lah nama istrinya ini Kak Linda ya, ngajak Kak Linda untuk tinggal bersama mereka di rumah panggung itu. Nambahlah satu anggota lagi, jadi berenam nih. Nah, ketika mereka berdua lagi tidur di dalam kamarnya Bang Rian, sesuatu yang mengerikan lagi-lagi terjadi di sini Wak. Dimana malam itu Bang Rian kembali memimpikan sosok perempuan baju putih tadi kan. Tapi kali ini sosok tuh nampak marah Wak. Dia bilang, siapa perempuan itu? Kenapa dia tidur bersama kamu? Aku nggak suka ya, kamu itu suami aku. Itu katanya cemburu cewek ini, sosok ini Wak. Nah, keesokan harinya Bang Rian ceritalah mimpi itu ke istrinya Linda kan. Sayang, aku tadi malam mimpi gini. Nah, secara mengejutkan Wak, Kak Linda istrinya Bang Rian ini juga bilang, sayang, semalam aku juga mimpi didatangin seorang perempuan yang bajunya putih kan, rambutnya panjang kan. Iya Yang, itu yang datang juga ada di mimpi aku. Dia marah, aku tidur sama kamu, kata dia. Bang Rian sama Kak Linda dimimpikan perempuan itu sama-sama di malam yang sama-sama marah pula dia. Dan ternyata nggak sekali itu aja Wak, Kak Linda nih dimimpikan perempuan ini lagi. Di malam-malam berikutnya tetap dimimpikan juga. Bahkan makin lama mimpinya makin parah Wak, dimana sosok ini sampai berusaha berebut cincin kawin yang dipakai sama Kak Linda nih. Dalam mimpi ini memang Wak, itu cincin aku ya, asal kau tahu dia tuh suami aku. Jealous dia rupanya. Nah, karena mimpi tersebut semakin meresahkan walaupun di dalam mimpi nih ya, akhirnya Kak Rian sama Kak Linda pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu, pindah rumah mereka. Cuma gegara dimimpikan kayak gitu Wak.
ngerasa terganggu lah, tidurnya ngerasa terganggu, nanti malah berantem pula hubungan mereka kan. Akhirnya udah tuh pindah mereka, angkat kaki dari rumah tuh. Dan alhamdulillahnya setelah pindah rumah ini, mereka udah nggak dimimpikan sama sosok perempuan jealous tadi tuh kan. Tapi gangguannya nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Kalian tahu, tidak lama kemudian sosok perempuan ini, perempuan baju putih yang jealous tadi tuh, malah gantian datengin ke mimpinya Kak Ida, kakak keempat tuh Jadi bergilir, Wak. Ya, Kak Rian nggak ada, Kak Linda nggak ada. Nih giliran Ida nih, kata dia mungkin dalam hati kan. Pada saat itu awalnya Kak Ida ini juga tiba-tiba bermimpi melihat perempuan berbaju putih itu dengan rambut panjangnya masih terurai, sama juga kayak Bang Rian. Menangis dia itu di depan jendela kamarnya. Itu mimpi dia pertama. Terus malam-malam berikutnya mulai berbeda nih, Wak, dari Kak Rian ya. Si sosok ini malah seperti sedang memperlihatkan masa lalunya kepada Kak Ida. Sama Bang Rian kan asik cemburu aja dia. Nah ini waktu sama Kak Ida enggak, Wak. Dia melihatkan masa lalunya, dimana di mimpinya ini Kak Ida bisa dengan jelas melihat bahwa perempuan itu, kasihan pula di sini, perempuan itu dulu ternyata sering disiksa, Wak, sama ayahnya sendiri. Ini dalam mimpi ya. Dan parahnya lagi, ayahnya ini juga suka berbuat tidak senonoh sama si cewek ini. Dan hal itu terus terjadi hingga pada suatu hari si ayah ini dengan tega mengikat si sosok perempuan itu di sebuah pohon besar. Ini bagian sini, pohon besar. Ya, dalam keadaan terikat, si ayah ini pun terus menyiksa perempuan itu hingga dia meregang nyawa dengan tragis di sana. Setelah mati anaknya, si ayah ini pun meninggalkan jasad anaknya sendirian di sana. Dan sepertinya kejadian inilah yang membuat si sosok perempuan ini nggak tenang, Wae. Itulah yang dimimpikan sama Kak Ida, Wae. Sekali lagi Kak Rian dicemburuin di dalam mimpinya. Nah, Kak Ida ditengokin masa lalu. Kan mau dia nggak marah-marah sama Kak Ida, tapi jelas mimpi tuh bikin Kak Ida juga ketakutan lah, Wak. Kalian bayangin aja tiba-tiba dimimpikan kayak gitu, Tapi lagi-lagi di sini Kak Ida berusaha untuk mengabaikannya. Nggak, itu perasaan aku aja. Di rumah ini nggak ada apa-apa kok kayak gitu. Orang mereka udah tinggal lama kan, Wak, di situ. Dia tetaplah itu melanjutkan hidupnya seperti biasa hingga pada suatu hari Kak Ida pun menikah lah ini, kan? Sama seperti Bang Rian, setelah menikah Kak Ida dibawa lah pindah sama lakinya keluar dari rumah panggung itu, dan mimpi-mimpi menyeramkan yang selama ini dialami Kak Ida berulang-ulang kali di rumah itu akhirnya berhenti setelah angkat kaki dari rumah nih. Ya, dan sama seperti kejadian sebelumnya, Bang Rian keluar, nah Kak Ida keluar lagi nih. Mereka berdua udah gak dimimpikan lagi kan. Nah sekarang giliran siapa? Giliran Putri nih lah, Wak kita nih yang juga mengalami mimpi menyeramkan itu. Bergilir, Wak. Jadi ceritanya di bagian Putri ya. Jadi ceritanya setelah setelah Kak Ida ini pindah, Putri memutuskan untuk menempati kamarnya Kak Ida dulu karena kamarnya memang lebih besar Nadia. Sejak saat itu lah, Wak, mimpi buruk itu pun dimulai. Sama seperti yang dialami sama kakak-kakaknya. Pada saat tertentu Putri ini juga sering didatangi oleh sosok perempuan berbaju putih berambut panjang, ya kan. Tapi semakin hari Putri ini mulai memimpikan sesuatu yang jauh berbeda dari dua kakaknya, Kak Rian sama Kak Ida, Wak. Dimana pada saat itu secara mengejutkan yang muncul di dalam mimpinya Putri ini adalah diri Putri sendiri, Wak. Gimana nih maksudnya, Nadia? Bukan si sosok perempuan itu yang masuk dalam mimpinya, bukan. Tapi sama, Wak, seperti Kak Ida ya, sama seperti Kak Ida, Putri ini juga dimimpikan masa lalu dari sosok perempuan berbaju putih itu, ya. Sama nih settingnya. Tapi yang bedanya, yang anehnya di sini, gambaran masa lalu yang diperlihatkan oleh sosok itu di mimpinya Putri justru diperankan sama Putri sendiri. Ya, jadi si sosok ini adalah Putri dalam mimpinya Putri. Di dalam mimpinya ini Putri melihat dirinya lagi disiksa, lagi lagi dilecehkan, lagi diikat di sebuah pohon besar, dan lagi dihilangkan nyawanya sama siapa? Sama bapaknya sendiri. Nah, potret bapaknya si sosok yang muncul di dalam mimpinya Putri ini juga ya wajah bapaknya Putri asli dunia nyata, Wak. Jadi si Putri ini memimpikan kisah sosok perempuan itu, tapi pemerannya adalah dia dan keluarganya sendiri. Dia sama bapaknya, dia yang disiksa, dia itu sama bapak yang nggak tahu apa-apa nih, Ngerti kalian kan bagian sini kan? Itu yang membedakan. Makin bergilir mimpinya makin ekstrim juga, Wak, ya. Dan itu terjadi terus-terusan loh, Nadia. Itu terus mimpi aku. Putri yang memerankan si sosok ini di dalam mimpinya, Wak. Nah, karena Putri terus-terusan memimpikan hal itu, aduh, ini bagian yang paling merinding sih. Kenapa, Wak? Karena setiap kali si Putri ini bangun dari mimpinya dan dia bertemu sama bapaknya nggak tahu apa-apa ini, Putri ini mendadak merasa marah, Wak. Marah kali sama bapaknya. Bapaknya nggak tahu apa-apa, padahal bapak diam
diam aja, kenapa anakku kayak gini, ngapa calek-calek buruak nih. Bahkan aku juga sampai benci loh Nat sama bapakku sendiri. Bayangkan sama kalian, dari mimpi tuh loh. Jadi si Putri ini seolah turut merasakan emosi dari si sosok perempuan berbaju putih itu, Wak, walaupun cuma didoktrin dari mimpi. Dan karena hal itu semakin lama semakin membuat Putri nggak nyaman, takut juga nanti betulan bapaknya sama dia hubungannya jadi nggak baik, dia pun akhirnya memutuskan untuk curhatlah ke ibunya. Si Putri bilang, ibu, tiap malam aku selalu mimpi